Kisah seorang anak Papua yang saya ceritakan tadi, di mana dalam usianya yang masih belia, sekitar 7 tahun, dia harus kehilangan 2 orang tuanya dan 1 adiknya, dan harus berjuang untuk mempertahankan hidup sebagai anak yatim piatu. Kisahnya ada di buku berjudul Maximus Gladiator Papua. Sebenarnya bisa saja saya bagikan buku ini dan baca di rumah masing-masing. Tapi lebih bagus, lebih enak, lebih menyenangkan kalau kita mendengarkan langsung dari tokoh utamanya, Maximus. Pak C, apa kabar? Terima kasih. Terima kasih. Pak C, undang saya ke sini. Iya. Aduh, luar biasa sekali. Biasa di luar. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Maximus. Silakan duduk, silakan duduk. Jadi, sepintas saya sudah baca buku ini. Menarik sekali, terutama bagaimana seseorang yang dulu kehidupannya menderita, bisa sukses, dan kemudian bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia berbagi dengan masyarakat banyak. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu. Jadi ketika ayah meninggal, Anda umur berapa? 7 tahun. Berapa bersaudara sebenarnya? Saya bersaudara 3. Setelah ayah saya meninggal, 8 bulan mama saya meninggal, lanjut 3 bulan ada perempuan meninggal. Dalam waktu yang singkat, 3 orang yang Anda cintai meninggal? Yes. Nanti cerita ya, kenapa, apa yang terjadi. Nah, tapi sebelum itu, kita ikuti dulu liputan berikut ini. Bumi Papua memiliki berjuta alasan untuk dicintai. Tapi apa artinya cinta bila kita tidak melakukan sesuatu bagi hal yang kita cintai? Selain memiliki alam yang indah, Papua juga memiliki orang yang penuh cinta dan kasih seperti Maximus Tipagau. Lelaki berusia 33 tahun ini menunjukkan kecintaannya terhadap Papua dengan kembali ke tanah Papua dan membantu masyarakat di sana. Maximus yang sempat menjadi staf khusus presiden di tahun 2014 hingga 2016 memilih kembali ke Papua untuk fokus pada kegiatan sosial yang sudah ia lakukan sebelumnya. Maximus mendirikan Yayasan Somatoa pada tahun 2012. Kegiatan Yayasan Somatoa antara lain adalah dokter terbang, yaitu menerbangkan dokter-dokter ke daerah terpencil yang tidak memiliki akses kesehatan. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Yayasan Dr. Share. Selain itu, Yayasan Somatoa memberdayakan masyarakat untuk memproduksi garam di atas gunung. Maximus juga mendirikan sekolah di Ugimba yang terletak di desa tertinggi di Papua. Tak hanya itu, Yayasan Somatoa juga membangun sarana belajar yang dipergunakan untuk anak-anak hingga remaja. Kesuksesan tersebut tidak dicapai dengan mudah. Maximus berjuang sejak kecil saat orang tuanya meninggal dunia. Untuk melanjutkan hidup, Maximus sempat menjadi tukang kebun di Tembagapura, walaupun tak mudah baginya untuk masuk ke kawasan tersebut. Pertama sering ketangkap di Grasberg, di daerah tambang. Dia sering ikut orang-orang tua yang cari kuskus, yang berburu, kemudian dia tahu Grasberg. Ketemulah security, kadang-kadang dia ganggu security. Kalau security lagi di pos dia ini, kadang dia lempar baru sembunyi. Saya masuk di Freeport, sudah dengar namanya, karena saya bekerja di keamanan. Teman-teman mulai dari Grasberg sampai Tembagapura itu sering sebut-sebut namanya Mas Mo. Saya itu anak nakal itu. Saya ditunjuk menjadi koordinator gardener. Dia masih umur sekitar
9 atau 10 tahun. Kalau saya lihat dari tatapan matanya. Setelah menjadi tukang kebun, Maximus menjadi operator truk dan alat berat di PT Freeport Indonesia. Setelah keluar dari PT Freeport Indonesia, Maximus membangun bisnis di tanah Papua sebagai bukti cinta dan kepeduliannya terhadap bumi Cendrawasih. Oke, itu yang terjadi sekarang. Nah, sekarang saya mau ajak ke belakang dulu ya. Apa sebenarnya yang terjadi pada ayah Anda ini? Itu ayah saya jatuh dari gunung. Satu ada orang pukul, yang kedua dia patah kaki. 1 tahun 6 bulan, ayah saya itu pakai tali, gandung, buang air berat, apapun semua di rumah. Terus dia merasa bersalah sama mama saya, harus pasrah dia bunuh diri sendiri. Mati, orang kampung bilang ini orang bersalah, orang berdosa. Jadi mayatnya dibuang di sungai. Jadi jasadnya ditemukan atau tidak? Oh nggak ketemukan sampai hari ini. Jadi sampai hari ini Anda nggak tahu jasad? Lalu apa yang terjadi pada ibu? Waktu itu bapak punya adik menjodohi satu laki. Habis itu sehari pakai martelu, palu besar pukul sampai kantungan anak pecah, besoknya harus meninggal. Kantungan anaknya. Jadi ada kekerasan dalam ya, keluarga. Kekerasan. 2 orang yang Anda cintai meninggal. Kemudian disusul oleh adik. Kalau adik apa yang terjadi? Jadi kami 3 bersaudara, saya ada adik saya Linus. Ada perempuan ini masih menenun susu. Waktu mama meninggal di keluarga kita nggak ada yang bisa urus, nggak ada susu, nggak ada apa-apa di pedalaman di Intan Jaya waktu itu ya, di Sugapa. Nggak ada susu, mungkin hampir 4 bulan langsung meninggal lagi. Dalam usia berapa? 9 bulan. 3 orang yang Anda cintai meninggal. Kemudian ada 1 adik laki. Ya, adik laki. Jadi saya sama adik saya itu harus berpisah. Nah, Anda hidup dengan siapa tanpa ayah dan ibu? Saya mungkin hari ini rumah ini, besok pindah lagi rumah lain, nanti lusa pindah lagi rumah lain hanya untuk bertahan hidup. Jadi nggak jelas. Tapi sekolah atau tidak dulu itu? Of course, saya sekolah tapi saya harus putus sekolah. Kelas berapa? Kelas 4 SD. Oke, nanti cerita karena nanti katanya ikut paket A, B, C gitu Ya, ya? betul. Karena saya mau belajar. Jangan marah begitu. Mantap. Belum apa-apa dia udah marah-marah sama saya. Aduh. Jadi pernah dalam usia anak-anak itu sempat hidup 1 bulan di hutan. Ya. Gara-gara cari kuskus terus atau apa? Ada bakar-bakar di camp? Bukan. Pada waktu itu saya siap panas semuanya, malam jalan. Tapi wah, malam udah mencari tapi nggak ada dapat kuskus karena tempat gunung-gunung ini Freeport sedang eksplorasi. Eksplorasi jadi kuskusnya diusir kemana nggak tahu, kita cari-cari. Nah, sampai jam 3 pagi. Jam 3 ini kakak saya pergi di campnya Freeport. Ini eksplorasi, ini campnya di bawah ini karena saya dingin. Jadi saya pasang korek baru kasih panas. Nah, jadi bakar-bakar? Nggak ada tujuan bakar, tapi saya lagi pasang ini. Lupanya itu ada tumbahan solar atau benching di situ. Udah, saya pasang api, wah api menyala langsung. Wah, kiri kanan langsung ini. Langsung camp yang besar itu, semua terbakar habis. Dan, ya kakak saya sedikit nakal juga di sana. Jadi, oh itu Maximus. Nah, udah, pagi-pagi helikopter udah datang. Itu bukan helikopter langsung. Gimana itu? Senjata udah begini-begini langsung. Hah? Wah, mati. Udah susah makan. Udah nggak ada orang tua. Udah penjahat sini. Wah, saya harus cari jalan untuk selamatkan saya. Terus? Nah, udah hilang. Masuk hutan? Masuk hutan. Berapa lama? Sebulan. Pelarian. Berakhirnya seperti apa? Pelarian itu 1. Saya takut tidak mau mati. Karena mama udah mati, bapak udah mati, adik udah mati. Udah meninggal semua ini, udah nggak ada harapan. Saya harus hidup, cari hidup. Tinggalkan kampung. Meninggalkan kampung, harus pergi. Pergi kemana? Saya pergi Tembagapura. Jalan kaki.
Kaki kosong. Berapa lama? Kaki kosong itu kakak nggak pakai sepatu. Iya, iya. Lewat gunung es. Kaki kosong ya? Kaki kosong. Iya, iya. Gini, baju. Kaki kosong, perut kosong. Perut kosong. Otak kosong ke tidak? Kosong juga. Kosong juga, iya. Kosong. Otak kosong itu. Oke. Masih kecil atau apalagi cuma kelas 4 berhenti. Itu berapa lama jalan? 2 hari. Menarik ya, perjalanan anak kecil, lari dari hutan, lari dari rumah gara-gara bakar camp Freeport. Tidak sengaja toh? Tidak sengaja. Iya. Tapi justru kemudian belakangan kerja di Freeport. Nah, bagaimana ceritanya? Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Waktu itu karena saya lihat truk besar itu, dia mau hampir nabrak saya, jadi saya jatuh di